Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefianti Arista Fadilah. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas 5A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Saya dari kelompok 10 dengan materi yang berjudul pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Dalam pembahasan pengembangan komponen strategi dalam kurikulum terbagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran, jenis-jenis model strategi pembelajaran, metode strategi pembelajaran, media strategi pembelajaran, langkah-langkah memilih strategi, dan macam-macam pembelajaran efektif abad 21. Baik, yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Istilah strategi berasal dari dunia kemiliteran. Dari bahasa Yunani yaitu stratego yang artinya panglima atau jenderal. Sehingga istilah strategi ini bisa diartikan dengan ilmu kejeneralan atau ilmu kepanglimaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata strategi memiliki makna sebagai cara atau siasat perang. Sedangkan dalam dunia pendidikan, istilah strategi diartikan sebagai perencanaan yang di dalamnya berisi suatu rangkaian kegiatan pendidikan yang telah didesain sejak awal untuk mencapai pendidikan tertentu. Selanjutnya ada kata pembelajaran. Kata pembelajaran ini sengaja dipakai dengan pandanan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu instruction. Proses pembelajaran itu dapat dilalui atau ditempuh oleh setiap manusia di sepanjang hayatnya, dan bisa juga dilakukan kapanpun dan kapanpun. Istilah mengenai pembelajaran sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pengajaran, hanya ada beberapa konotasi saja yang membedakan di antara keduanya. Jika mengambil artian kata dari instruction, Muhammad Asrori menjelaskan dalam jurnalnya bahwa pembelajaran itu memiliki makna yang lebih luas dari pengajaran. Dikatakan seperti itu karena menurut beliau, pengajaran adalah konteks guru dengan murid di dalam kelas atau dilakukan secara formal di dalam kelas, sedangkan pembelajaran atau instruction merupakan kegiatan belajar mengajar yang tidak dihadiri oleh guru secara fisik. Di dalam ruang lingkup pendidikan, guru mengajar para peserta didik agar mereka bisa belajar dan menguasai isi dari pelajaran hingga dapat mencapai pendidikan yang ditentukan. Ibu Siti Nurjana menjelaskan dalam bukunya bahwa pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, di mana perubahan itu didapatkannya dengan kemampuan yang berlaku dalam kurun waktu yang lama, karena memang adanya usaha di balik itu. Menurut Kem yang dikutip oleh Wina Sanjaya, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Begitu juga dengan Dick and Carey yang menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar mengajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Tidak hanya itu, Dick and Carey juga menjelaskan bahwa strategi pembelajaran tidak hanya terbatas oleh prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, tapi termasuk juga pengaturan materi dan paket program pembelajaran yang akan disampaikan oleh peserta didik. Jadi strategi pembelajaran ini adalah pola belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien, dan juga untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Berbicara tentang strategi dalam pembelajaran,
Agama Islam juga sudah menjelaskan bahwa strategi pembelajaran itu sangatlah penting, seperti yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Hadisnya seperti yang di atas ini, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara pohon-pohon ada pohon yang tidak jatuh daunnya. Pohon itulah perumpamaan orang muslim. Beritahu aku pohon apakah itu? Orang-orang menyangka pohon tersebut adalah pohon belukar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, saya menebak pohon kurma, tetapi saya malu untuk mengatakannya. Mereka pun berkata, beritahu kami pohon apakah itu? Kemudian Rasulullah menjawab, pohon kurma. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulan dari hadis yang telah disebutkan tadi, kita dapat mengambil makna bahwa Rasulullah ketika mengajarkan para sahabatnya tidak selalu menempatkan dirinya sebagai sumber belajar, tetapi juga terkadang menggunakan strategi yang bervariasi agar apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan juga pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Yang kedua yaitu jenis-jenis model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di dalam kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan juga teknik pembelajaran. Model pembelajaran juga disebutkan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematika dan juga mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Tidak hanya itu, model pembelajaran juga disebutkan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Seorang guru sangat membutuhkan model pembelajaran ini karena untuk mencapai tujuan pembelajaran, agar hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Namun, tidak semua model pembelajaran bisa menerapkan model pembelajaran yang sama. Karena itulah dalam memilih model pembelajaran, guru harus memperhatikan keadaan atau kondisi siswa, juga bahan pelajaran serta sumber-sumber belajar yang ada agar penggunaan model pembelajaran dapat diterapkan secara efektif serta dapat menunjang keberhasilan belajar siswa. Josh and Well mendefinisikan 4 kelompok model pembelajaran, yaitu ada interaksi sosial, pengolahan informasi, personal humanistik, dan juga modifikasi tingkah laku. Selain dari 4 model yang telah dikelompokkan tadi, terdapat juga ciri-ciri dari model pembelajaran, yaitu memiliki dasar yang kuat dan teori pendidikan, serta teori belajar menurut para ahli tertentu. Memiliki misi atau tujuan pendidikan tertentu, menjadi pedoman untuk perbaikan atau peningkatan proses pembelajaran, memiliki bagian-bagian yang disebut sinteks, prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan juga sistem pendukung. Dan juga seorang pengajar harus membuat persiapan mengajar berdasarkan model yang telah dipilih tersebut. Yang ketiga yaitu pendekatan strategi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak ukur, sebagai sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yaitu merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Kemudian yang di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Jadi, pendekatan pembelajaran ini merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seorang guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Memilih pendekatan dalam pembelajaran juga harus ditentukan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran.
Roy Kellen mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat kepada guru dan juga siswa. Pendekatan yang berpusat kepada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau dikenal dengan direct instruction, dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi pembelajaran induktif. Yang keempat yaitu metode strategi pembelajaran. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode pembelajaran ini merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana cara-cara atau teknik yang dilakukan atau yang dipergunakan dalam upaya menyampaikan materi atau bahan ajar kepada peserta didik. Jadi yang dimaksud dengan metode pembelajaran ini adalah suatu ilmu yang membicarakan bagaimana cara menyajikan bahan pelajaran kepada siswa agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat mengimplementasikan strategi pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode ceramah. Ceramah dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, sangat terkenal dengan kepopulerannya, baik di madrasah maupun di perguruan tinggi. Karena menurut Hisam Zaini, ceramah salah satu metode pembelajaran yang dilakukan dengan menyampaikan pesan informasi melalui lisan. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini adalah metode mengajar di mana seorang guru atau orang lain sengaja diminta atau muridnya sendiri bisa memperlihatkan kepada seluruh kelas akan suatu proses. Misalnya proses mengambil air wudhu, proses tata cara sholat, dan lain sebagainya. Kemudian ada metode diskusi. Metode diskusi ini adalah suatu kegiatan kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian bisa menarik kesimpulannya. Metode diskusi ini tidak sama dengan berdebat karena diskusi ini selalu diarahkan kepada penyelesaian masalah atau pemecahan sebuah masalah yang menimbulkan berbagai macam pendapat dan akhirnya dapat diambil satu kesimpulan. Kemudian ada metode simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, dan juga berdebat, dan lain sebagainya. Pembahasan yang kelima yaitu media strategi pembelajaran. Media strategi pembelajaran ini dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, media ini dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Menurut Azikiwe, media pembelajaran ini mencakup apa saja yang digunakan guru untuk melibatkan semua panca indera, penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, serta pengecapan ketika sedang menyampaikan pelajarannya. Media pembelajaran ini sering disebut sebagai pembawa informasi yang dirancang khusus untuk memenuhi tujuan dalam situasi belajar mengajar. Terdapat 3 ciri media pembelajaran yang dikutip oleh Arsyad. Yang pertama yaitu ciri fiksatif. Di dalam ciri fiksatif ini menggambarkan kemampuan media merekam, melestarikan, menyimpan, dan juga merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Contohnya ketika ada peristiwa tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya, itu dapat diabadikan dengan rekaman video. Selanjutnya yaitu ada ciri manipulatif. Ciri manipulatif ini merupakan transformasi
suatu kejadian atau objek yang dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Misalnya, kejadian yang memakan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Contohnya itu seperti proses terjadinya gempa bumi yang terjadi dalam kurun waktu kurang 1 menit, kemudian dapat diperlambat sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik akan bagaimana terjadinya proses gempa bumi tersebut. Yang terakhir yaitu ada ciri distributif. Ciri distributif ini contohnya seperti rekaman video, rekaman audio yang kemudian disebarkan melalui flash disk atau link yang bisa diakses menggunakan internet. 6 yaitu langkah-langkah memilih strategi. Terdapat 3 langkah dalam memilih strategi ini, yaitu yang pertama, itu menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku, dan juga tujuan yang selalu dijadikan acuan dasar dalam merancang dan melaksanakan setiap kegiatan belajar mengajar. Yaitu ada memilih pendekatan pembelajaran. Di dalam suatu cara pandang, langkah ini merupakan suatu cara pandang dalam menyampaikan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah yang terakhir yaitu memilih dan menetapkan metode dan juga prosedur pembelajaran. Dan pembahasan yang terakhir yaitu macam-macam pembelajaran efektif dalam abad 21. Tantangan abad 21 ini mulai ramai dibicarakan dalam dunia pendidikan. Banyak para ahli dan tokoh-tokoh pendidikan yang ikut ambil bagian dan mengeluarkan banyak pendapat untuk menghadapi permasalahan pendidikan di abad 21. Ejen N. Kaukak menegaskan bahwa untuk sekolah abad 21 atau dikenal dengan abad digital, untuk guru dan siswa berkaitan dengan penerapan teknologi. Seorang guru harus bisa mempersiapkan siswanya untuk menggunakan pengetahuan mereka tentang materi pembelajaran dan teknologi, serta mendatangkan kreativitas dan inovasi. Pada pembelajaran abad 21 ini, secara sederhana diartikan sebagai pelajaran yang memberikan kecakapan 21 kepada peserta didik, yaitu yang dikenal dengan istilah 4C atau 4C, yang meliputi pertama, komunikasi di dalam bahasa Indonesia. Komunikasi ini adalah proses pertukaran bahasa yang berlangsung di dalam dunia manusia. Oleh sebab itu, komunikasi selalu melibatkan manusia, baik itu dalam konteks intrapersonal, kelompok maupun massa. Yang kedua yaitu collaboration. Haryanto mengemukakan bahwa pembelajaran kolaboratif dapat terjadi setiap saat, tidak harus di sekolah. Misalnya, sekelompok siswa yang saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan pembelajaran kolaboratif dapat berlangsung antar siswa yang berbeda kelas maupun di sekolah yang berbeda. Yang ketiga yaitu ada critical thinking and problem solving, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental, seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Yang keempat yaitu kreatif dan inovatif. Lawrence dalam Suratno menyatakan bahwa kreativitas merupakan ide atau pikiran manusia yang bersifat inovatif, berdaya guna, dan dapat dimengerti. Baiklah, mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan nama yang tidak sengaja keluar dari mulut saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.